Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nina Krisna Maulida, mahasiswa semester 7 dari kampus STMIK Madira Indonesia. Di semester ini, kebetulan saya mengambil mata kuliah data mining dan data warehouse. Sehingga saya tertarik untuk membahas pemanfaatan data mining dan data warehouse untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, apa sih data mining dan data warehouse? Data mining dan data warehouse adalah dua teknologi penting dalam pengolahan data. Data mining adalah proses menemukan pola dari data besar dan kompleks. Sementara data warehouse adalah tempat menyimpan data dari berbagai sumber agar mudah dianalisis. Nah, dalam data warehouse banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Salah satunya Power BI. Saya menggunakan Power BI karena, Power BI ini mudah digunakan untuk mengolah dan memvisualisasikan data. Yang kedua, terintegrasi dengan banyak sumber data seperti CSV, database, dan API. Yang ketiga, mendukung analisis data interaktif untuk eksplorasi lebih mendalam. Dataset yang saya gunakan adalah data prediksi cuaca yang mencakup kolom berupa suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Dataset ini membantu dalam membangun model yang dapat memprediksi kondisi cuaca berdasarkan data historis. Nah, saya juga menggunakan pendekatan supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin, di mana model dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Pendekatan ini digunakan dalam analisis prediksi, termasuk dalam kasus prediksi cuaca. Ada beberapa teknik yang sering digunakan. Yang pertama ada regresi linier, yaitu untuk memprediksi nilai kontinu. Yang kedua ada decision tree untuk klasifikasi berdasarkan aturan berbasis data. Nah, yang ketiga ini akan yang kita gunakan, yaitu random forest, yang dimana untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan kombinasi beberapa model decision tree. Dalam data warehouse, ada proses yang disebut dengan proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Extract adalah mengambil data dari berbagai sumber, misalnya file CSV seperti dataset cuaca yang akan digunakan. Yang kedua ada transform, yaitu membersihkan dan mempersiapkan data agar siap digunakan. Yang ketiga, load memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse atau sistem analitik seperti tools Power BI yang akan kita gunakan. Nah, untuk pengimplementasiannya kita menggunakan Python, yang dimana di proses pertama tadi kita sudah mengekstrak dataset ke file CSV. Kita sudah menyimpan datasetnya di folder yang sama dengan kode Python-nya. Yang kedua ada transform. Di transform saya menggunakan dua proses, yaitu saya kasih nama preprocessing dan data mining. Di proses processing ini saya melakukan processing pada dataset cuaca sebelum digunakan untuk analisis atau diprediksi. Tujuannya untuk membersihkan dan menyiapkan data agar lebih rapi dan siap diproses. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini saya mengimport library yang akan digunakan. Yang kedua, dataset dimuat menggunakan pandas dan nama kolom diubah menjadi huruf kecil agar tidak ada error. Kemudian menentukan kolom penting, yaitu kolom tanggal dan cuaca, agar si kolom ini tuh tidak dimodifikasi selama preprocessing. Selanjutnya, mengisi nilai kosong. Nilai numerik diganti dengan nilai median agar distribusi data tetap seimbang, dan kategori diganti dengan nilai modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian, data diubah ke dalam angka, karena model machine learning tidak bisa memahami data dalam bentuk teks. Setelah preprocessing selesai, dataset yang sudah diproses disimpan dengan nama baru agar bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, ini outputnya. Jadi, di proses ini memastikan dataset prediksi cuaca ini tuh bebas dari nilai kosong, memiliki format yang seragam, dan siap digunakan dalam analisis atau model machine learning. Nah, proses yang kedua yaitu data mining, di mana kita akan melakukan proses analisis data dengan model random forest.
Dataset yang digunakan telah diproses sebelumnya dan akan kita simpan hasil prediksinya agar bisa digunakan dalam Power BI. Kita mengimport library yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita bisa memuat dataset. Kemudian ada pengecekan dan pembersihan data. Di sini itu memastikan semua data bertipe numerik. Nah, jika ada kolom non-numerik seperti kolom tanggal ya, maka kolom tersebut akan dihapus. Kemudian ada kolom cuaca menjadi nih target prediksi nih, sementara kolom lainnya sebagai fitur input. Jika kolom target masih berbentuk teks, maka akan dikonversi menjadi angka terlebih dahulu. Kemudian membagi data menjadi training dan testing. Dataset dibagi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Selanjutnya, mencari kombinasi parameter terbaik dari model. Dan setelah model terbaik ditemukan, kita melatihnya dengan data training. Nah, setelah model dilatih, kita mengujinya dengan data uji. Kemudian, model yang sudah dilatih disimpan dalam file .vkl agar bisa digunakan kembali tanpa harus melatihnya ulang. Nah, dataset dengan kolom baru disimpan ke file yang baru juga untuk disiapkan dan di-load ke Power BI untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu load, di mana kita bisa menyimpan data yang sudah kita transform tadi ke dalam data warehouse. Tools yang digunakan yaitu Power BI. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, Power BI memudahkan kita untuk memvisualisasi data. Berbagai jenis grafik tersedia seperti bar chart, line chart, map, pie chart, dan banyak lainnya menggunakan get data. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali nama file yang bisa kita masukkan ya. Karena tadi kita menggunakan CSV, jadi kita pilih yang CSV. Setelah itu kita tinggal load saja datanya. Nah, data telah selesai di-load, bisa kita lihat di sebelah sini datasetnya sudah tersedia. Di sini juga kita bisa memilih kolom mana yang akan kita masukkan ke dalam grafik atau kita visualisasikan. Misalkan dengan ini. Kita juga bisa memilih bentuk visualisasi apa yang kita inginkan. Nah, data sudah selesai di-load dan divisualisasikan.